Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Cagebi Renata, NIM 105200157. Prodi Ilmu Pemerintahan kelas F, Fakultas Syariah. Di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Pak Z Haryanto. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan tujuan dan motivasi saudara memilih Prodi Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Toha Syarifudin Jambi sebagai institusi pendidikan tinggi dan menempuh pendidikan lanjutan. Baiklah, jawaban saya, tujuan dan motivasinya adalah karena saya tertarik dengan mempelajari ilmu pemerintahan. Saya tertarik dengan kajian-kajian yang ada di bidang ilmu pemerintahan tersebut, dan saya lebih ingin mengetahui, lebih mendalami dengan secara jelas dan detail apa sih ilmu pemerintahan itu. Apa sih yang ada di dalam kajian-kajian ilmu pemerintahan itu? Bagaimana sih cara sistem pemerintahan sekarang ini sedang berlangsung di negara kita? Serta hukum-hukum apa aja yang ada di dalam bidang ilmu pemerintahan tersebut. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Salah satu tujuan hukum adalah terciptanya keteraturan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sebutkan dan jelaskan menurut pendapat saudara tentang definisi hukum dan apa kegunaan mempelajari ilmu hukum khususnya bagi mahasiswa prodi ilmu pemerintahan, serta berikan contoh hukum tertulis dan tidak tertulis. Baiklah, hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau seseorang yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tersebut. Dan peraturan ini dibikin agar kita tertib dan aman serta kenyamanan bersama. Seperti yang kita ketahui, jika tidak ada peraturan di negara ini, bahkan di dunia ini, bagaimana dan betapa hancurnya manusia-manusia sekarang karena tidak ada peraturan yang membatasi mereka. Jadi seperti tidak ada batasan bagi mereka untuk bersikap sewajarnya atau sebaiknya. Dan dengan tidak adanya peraturan ini, itu akan merugikan orang lain. Gunanya mahasiswa prodi ilmu pemerintahan mempelajari ilmu hukum adalah kita sebagai prodi ilmu pemerintahan pastinya akan mempelajari ilmu hukum juga, karena itu termasuk dalam bagian dari pemerintahan. Dan karena kita mempelajari ilmu hukum ini gunanya untuk menghimbau ke depannya dengan harapan, karena kita sudah mempelajari ilmu hukum itu dan apa itu ilmu hukum, kita bisa menghindari masalah-masalah yang akan bisa menjerat kita ke dalam hukum. Jadi menghimbau kita untuk lebih memperhatikan dan berhati-hati dalam bertindak agar tidak terjadinya masalah, apalagi masuk ke dalam bidang kehukuman. Contoh hukum tertulis yaitu seperti Undang-Undang Dasar 1945, dan contoh hukum tidak tertulis yaitu seperti hukum adat. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 3, uraikan dengan jelas tentang ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum dan berikan contohnya. Ilmu bantu dalam ilmu hukum adalah ilmu yang membantu ketika terjadi suatu permasalahan dan ilmu hukum tidak dapat menyelesaikannya. Maka di saat itulah peran dari ilmu bantu dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan ilmu bantu ada 5, yaitu ilmu bantu sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan antropologi hukum. Contohnya, salah satunya bisa kita ambil dari ilmu bantu psikologi hukum. Misalkan jika ada sebuah masalah atau kasus di mana seseorang yang memiliki keterbelakangan mental atau gangguan jiwa, itu dia melukai seseorang dan merugikan orang lain. Dan di saat
uh, penyelesaian masalah tersebut, kita pasti disinilah peran dari ilmu psikologi itu dibutuhkan. Karena untuk memastikan dan memberitahu apakah benar orang ini atau tersangka tersebut memiliki gangguan jiwa. Jadi disitulah perannya atau ilmu bantunya psikologi hukum dalam membantu hukum, yaitu ketika ada seseorang yang memiliki gangguan jiwa, dia melukai orang lain atau sampai merugikan orang lain, dan disitulah peran psikologi hukum ini dibutuhkan untuk memastikan apakah memang benar bahwa tersangka tersebut memiliki gangguan jiwa. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.